masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kabur dari Polresta Padang, buronan berhasil ditangkap di Bekasi. Polda Sumatera Barat tangguhkan penahanan sepasang mahasiswa Universitas Andalas yang jadi tersangka kasus pelecehan seksual. Asrama Haji Padang sediakan gedung khusus untuk jemaah haji lanjut usia. Pondok Pesantren Safinatun Najah di Simpang 4 Pasaman Barat, Sabtu pekan lalu terbakar. Saat itu, para santri sedang belajar di dalam ruang kelas masing-masing. Mereka berhamburan menyelamatkan diri ketika api mulai membesar. Akibat kebakaran tersebut, 3 ruangan kelas dan 1 asrama santri musnah terbakar. 1 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya memadamkan api juga dilakukan warga sekitar, santri, dan guru. Tapi upaya pemadaman tak berlangsung optimal karena api membesar dengan cepat. Kursi, meja belajar, tempat tidur, kasur, dan lemari beserta isinya hangus terbakar. Hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kebakaran ini menyebabkan pakaian anak-anak, asrama, pakaian anak-anak, tempat tidur, kasur, buku, lemari, semuanya habis dan ya yang kita lihat saat sekarang ini. Yang kebakar 4 ruangan. Untuk kegiatan santri kita mungkin untuk sementara kita liburkan dulu, kita sampai kita merehab fasilitas yang ada, dan kita akan sekolah kembali normal. Kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah, sedangkan kegiatan pesantren diliburkan hingga rehabilitasi sekolah selesai. Sedangkan untuk lokasi ujian kenaikan kelas pada hari ini akan dipindahkan ke tempat lain yang memadai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dapat dan izin mana? Kita dapat deh. Seorang buronan kasus pencurian yang kabur dari Polresta Padang ditangkap kembali oleh jajaran kepolisian Satreskrim di Bekasi, Jawa Barat setelah sempat buron selama 20 hari. Dalam perjalanan ke Kota Padang hari Jumat pekan lalu, tersangka Emon mencoba kabur lagi. Namun kali ini petugas tidak mau kecolongan lagi. Kedua kaki Emon ditembak, Emon pun tak berkutik. Emon yang sebelumnya ditangkap karena kasus pencurian telepon genggam dengan modus bayar di tempat ini, melarikan diri dari Mapolresta Padang saat penjaga sel tahanan lengah. Warga Kuranci ini sempat kabur ke Purwakarta, kemudian bersembunyi di rumah familinya di Bekasi. Berawal dari informasi di lapangan, kita lakukan penyelidikan. Berawal dari penyelidikan di Padang, kemudian kita mendapatkan informasi tersangka lari di daerah Pondok Aren, kemudian kita kejar, kemudian tersangka ke daerah Purwakarta, kita kejar, tidak dapat juga, kemudian terakhir tersangka lari ke daerah Bekasi. Emon kini harus kembali meringkuk di sel tahanan Polresta Padang yang tentu saja dengan penjagaan yang lebih ketat agar tidak kabur untuk yang kedua kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Polda Sumatera Barat menangguhkan penahanan 2 mahasiswa Universitas Andalas yang melakukan pelecehan seksual terhadap belasan mahasiswi di kampusnya. Penangguhan berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya tersangka mengalami depresi.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Dwi Sulistiawan mengatakan, penangguhan penahanan tersebut dilakukan oleh penyidik berdasarkan berbagai pertimbangan. Selain itu, keduanya juga dinilai kooperatif. Dari keduanya itu kooperatif, yaitu sebenarnya kewenangan dari penyidik. Kemudian dari aspek medis, informasinya dari penyidik bahwa keduanya itu stres, trauma gitu ya, sehingga mungkin dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian dengan pengawasan yang ketat juga mereka ditangguhkan. Sementara itu, kuasa hukum salah seorang tersangka menilai penangguhan penahanan kliennya telah sesuai dengan prosedur hukum. Terlebih, kliennya mengalami stres dan depresi di dalam sel tahanan. Karena klien saya depresi, pada tanggal 9 Mei malam, klien saya depresi berat, sakit dan depresi, sehingga Polda memeriksanya ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari rumah sakit itu dikeluarkanlah berita acara keterangan dia bahwa dia sakit, dan sehingga penangguhan yang saya ajukan dikabulkan oleh Polda. Semua orang punya hak mengajukan penangguhan, semua orang punya hak juga mendapatkan itu atau tidaknya, itu tergantung dari penyidik, dan penyidik mempunyai pertimbangan untuk memberikan penangguhan tersebut. Terkait penangguhan tersebut, Direktur Women Crisis Center Nurani Perempuan, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan kasus-kasus kekerasan seksual, mempertanyakan dasar hukum penangguhan penahanan kedua tersangka tersebut. Sebab, menurutnya tersangka N dan H bersikap tidak kooperatif selama proses penyelidikan hingga ditetapkan sebagai tersangka. Kami sebetulnya sebagai pendamping juga merasa sangat kecewa dengan keputusan pihak kepolisian, walaupun memang ada hak dari si pelaku untuk mengajukan penangguhan penahanan, tetapi kan tentu kita lihat dulu apakah dia termasuk dengan terlapor yang kooperatif. Tetapi kan sepanjang ini kita melihat dia tidak kooperatif dalam melakukan sepanjang proses yang terjadi. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan sebuah akun di medsos yang mengungkapkan adanya kisah pelecehan seksual yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Andalas. Aksi mesum dilakukan oleh sepasang kekasih ini dengan mengambil gambar dan merekam bagian-bagian tubuh yang sensitif teman-teman mereka menggunakan kamera telepon genggam ketika sedang terlelap tidur di kamar kos korban. Kasus ini terungkap pada akhir Desember 2022. Robiham melaporkan dari Padang. Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Padang menyediakan satu gedung asrama yang diperuntukkan khusus bagi jemaah haji lanjut usia atau lansia. Mereka ditempatkan di Gedung Arafah dengan kapasitas 100 orang. Di tempat ini, para petugas haji juga disediakan untuk melayani semua kebutuhan para lansia jemaah haji tersebut. Di setiap kamar hanya tersedia 2 tempat tidur dan kamar mandi layaknya seperti kamar sebuah hotel. Selain itu, asrama khusus lansia ini juga sangat dekat dengan masjid, ruang pertemuan, dan ruang makan, sehingga tidak akan merepotkan para lansia untuk beraktivitas menjelang keberangkatan. Ketua DPRD Sumatera Barat yang meninjau kesiapan akhir asrama haji Padang Sabtu pekan silam mengaku salut dengan pihak UPT yang bersungguh-sungguh melayani para jemaah haji, khususnya para lansia. Karena banyak yang dari golongan lansia, kesiapan dari teman-teman lebih siap dan fasilitas yang dibutuhkan pun jauh lebih lengkap seperti di tahun 2022. Sehingga jemaah haji kita lebih nyaman, lebih khusyuk untuk bisa beribadah. Karena walau bagaimanapun sebelum mereka berangkat, transit mereka ada di sini. Sementara Kepala UPT Asrama Haji Padang mengatakan pelayanan maksimal untuk haji diberikan khususnya para lansia sesuai dengan tema tahun ini, yaitu Haji Ramah Lansia. Selain asrama khusus lansia, pihaknya juga menyediakan kursi roda dan jalur khusus
untuk para lansia yang menggunakan kursi roda tersebut. Dan kami sudah siapkan jalurnya untuk jalan lansia itu dengan fasilitas kursi roda, tempat penginapannya kita sengajakan di tempat fasilitas yang dekat dengan masjid, maksudnya tempat aulanya, tempat ruang makan, dan kita tempatkan di lantai 1. Jumlah jemaah haji Sumatera Barat tahun ini 4.613 orang. Sebanyak 1.009 orang diantaranya merupakan jemaah lanjut usia. Kloter pertama akan masuk asrama pada hari Minggu 4 Juni dan berangkat tanggal 5 Juni. Total kloter haji tahun ini mencapai 17 kloter. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.